saja kita proyeksi sejauh Ya, mana pasar akan terdrag down dengan antisipasi profit taking. Ternyata profit takingnya agresif sekali Pak Arya ini ya, 4,53% sudah ya. koreksi kita. Ya, kita melihat bahwa di Amerika ETF Indonesia juga sampai sempat melemah lebih dari 5%. Jadi cukup bisa dikatakan selaras ya dengan apa yang terjadi di Amerika. Tetapi sangat mungkin untuk terjadi penguatan kembali atau bahkan berkurang nanti pelemahannya dalam jangka pendek di 4310 nanti kita lihat apakah tersentuh hari ini. Di situ kemungkinan juga akan terjadi konsolidasi jangka pendek di kisaran 4310 ya sebelum sangat mungkin juga melemah kembali ke 4220. Tetapi jangan terlalu khawatir karena juga ada sentimen-sentimen yang jangka menengah ataupun jangka panjang juga akan memberikan satu sentimen positif bagaimana pemerintah juga sudah berusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang akan mendorong kembali untuk terjadinya penguatan dalam jangka pendek. Pak Arya, sebelum break tadi Anda sempat menyebutkan rentang pergerakan, bisa diulang kembali Pak, mulai dari 4.220 sampai ke berapa? Resistennya tadi sampai 4.800-an, Ya, benarkah? 4.220, kemudian ke 4.310, kemudian ke 4.400, bahkan mungkin saja ada penguatan kembali sampai ke 4.850. Di 4850. Tapi ini jangka pendek paling tidak kita nantikan apakah akan menguji ke 4310 sebagai level supportnya Pak Arya ya. Ya, Tadi untuk hari pergerakan ini sektoral kemungkinan juga semuanya 4.310 ya, jangka pendek. baik, jangka pendek ini dinantikan level yang bisa diuji supportnya di 4310. Tadi secara sektoral juga kita lihat hampir semuanya melemahnya dalam finansial sampai ke 4%. Sektor Ya. finansial, apa yang bisa kita nantikan di hari ini dengan pergerakan saham-saham di bawah bendera finansial? Ya, kita lihat bobotnya juga cukup besar ya, bagaimana para investor asing juga cukup menyukai di sektor keuangan ya, dan di sini bobotnya cukup besar juga terhadap indeks. Beberapa big caps bank itu juga bobotnya besar terhadap IHSG, sehingga sangat mungkin menjadi penggerak entah itu penurunan atau penguatan kembali. Jadi boleh cukup diperhatikan bagaimana juga merupakan suatu pergerakan yang sangat bisa mendahului ya daripada sebelum pemulihan. Jadi pada saat ketika sudah mulai ada titik terang di industri keuangan itu sangat mungkin sekali dari sektor keuangan akan menjadi satu leading mover dibandingkan dari sektor lainnya. Consumer sekarang sudah mendekat ke 6%, koreksinya di 5,95,82%. Adakah kaitannya ini dengan kekhawatiran masyarakat luas terkait dengan potensi karantina wilayah sehingga indeks sektor consumer pun langsung terdrag down di awal pekan ini? Ya, bagaimana masyarakat juga kemungkinan sudah menjadi satu perhatian ya oleh para investor memforecast kemungkinan terjadinya pelemahan pertumbuhan ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di banyak negara di regional maupun global ya. Jadi kelihatannya untuk consumer itu akan lebih ke primary goods yang memang dibutuhkan seperti kebutuhan sehari-hari dibandingkan luxurious ataupun secondary ataupun yang tersier ya, kelihatannya akan terjadi pelemahan pertumbuhan. Jadi consumer boleh diperhatikan untuk yang masih kebutuhan-kebutuhan utama yang relate dengan makanan, minuman, itu masih sangat mungkin dibutuhkan ya, dan terutama juga sekarang yang sentimennya sangat baik itu yang berhubungan dengan kesehatan. Tetapi tetap perhatikan menurut saya sebagai leading mover-nya adalah nanti di sektor keuangan.